Oke, semuanya apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi kita ke perkuliahan semester pendek di mata kuliah Fisika 1. Kali ini bahasanya itu tentang gerak. Ya, gerak. Kita akan mulai dari gerak satu dimensi. Kalau dari materinya seharusnya geraknya mulai dari satu dimensi sampai ke empat dimensi. Ke tiga dimensi ya. Jadi gerak 1, 2, dan 3 dimensi. Oke. Cuman untuk pertemuan ketiga ini kita fokus ke sini dulu ya. Sini dulu. Nah, ini slide-nya agak panjang tapi nggak apa-apa. Akan saya jelaskan satu persatu secara ringkas gitu ya. Karena di gerak satu dimensi ini simpel banget. Banyak banget teorinya, jadi hitung-hitungannya masih nggak terlalu sulit. Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya. Oke, kita akan masuk ke gerak satu dimensi. Ya, gerak satu dimensi ini kita punya beberapa topik penting ya. Yang pertama itu gerak pada sumbu X ya, gerak horizontal. Kemudian gerak pada sumbu Y yaitu vertikal ya. Teman-teman kemarin udah belajar vektor, jadi dengan sumbu X dan Y ini nggak terlalu sulit ya, apalagi dengan titik koordinat kemarin sudah paham juga. Nah, kita setelah itu akan bahas mengenai gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB ya. Kayak ya kalian bisa lihat gambarnya, ini semua gerakannya lurus ya, gerak lurus horizontal dan gerak lurus vertikal gitu ya. Tapi gerak lurus nggak semuanya sama, ada yang beraturan, ada yang berubah beraturan atau GLBB. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak bahwa gerak ini adalah salah satu dasar dari ilmu mekanika ya. Apa itu mekanika ya? Mekanika adalah bagian dari ilmu fisika yang mengkaji gerak suatu benda dan pengaturan dan pengaruh lingkungan terhadap gerak tersebut. Jadi benda tuh bisa bergerak, bisa dengan dia bergerak dengan sendirinya ya. Kita anggap semuanya kondisinya tuh dia emang bisa bergerak dengan sendirinya tanpa ada pengaruh apapun, atau benda tersebut bergerak karena ada pengaruh dari lingkungan, misalkan ada udara, ada gesekan, hambatan gitu ya dari lingkungan. Itu yang namanya mekanika. Nah, cuman mekanika ini kembali dibagi dua. Ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah kinematika dan yang selanjutnya adalah dinamika. Kinematika adalah bagian dari mekanika yang mengkaji gerak benda tanpa mempedulikan penyebab gerak atau bagaimana lingkungan mempengaruhi gerak tersebut. Jadi kita nggak peduli kemana benda tersebut awalnya bisa bergerak. Ya, jadi semuanya diabaikan. Pokoknya kita bahas benda tersebut bergerak. Kita hitung itu. Ya, itu namanya kinematika. Nah, saja. Sedangkan yang dinamika adalah bagian dari mekanika yang mengkaji bagaimana pengaruh lingkungan terhadap gerak benda. Jadi misalkan ada mobil ya jalan ngeng dari satu titik ke titik lain. Nah, ini kita pelajari apa sih yang mempengaruhi mobil ini bergerak. Ya, apakah gerak berputar rodanya, gesekan roda terhadap aspal, hambatan angin terhadap kaca mobil. Nah, seperti itu yang namanya dinamika. Jadi mekanika luas ya teman-teman. Lanjut, kinematika partikel atau benda titik ya, kita anggap karena kita belajar fisika ya, kayak dari kemarin saya selalu bilang belajar fisika itu kita mempelajari imajinasi yang dihitung gitu, yang diukur. Nah, partikel ini kita anggap aja suatu benda titik. Benda titik atau partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan ya. Jadi kita bisa ibaratkan ukurannya besar mau atau kecil, pokoknya kita sebut dia itu partikel atau titik gitu. Nah, kemudian contohnya, dalam meninjau gerak benda langit, bumi dapat dianggap sebagai benda titik karena ukurannya jauh lebih kecil dari ukuran orbitnya ya. Contohnya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa baca di slide, bisa di-download di e-learning ya. Lanjut lagi. Oke, sistem koordinat ya. Jadi koordinat kemarin ini sedikit lanjutan dari vektor. Kenapa kita masih ketemu ini? Oke, akan saya jelaskan. Sistem koordinat digunakan untuk menjelaskan posisi suatu titik dalam ruang ya. Jadi kayak untuk tahu posisi bumi dalam orbit itu
Kita kan nggak tahu nih kalau kita ada di luar angkasa, posisi bumi itu ada di sebelah mananya matahari, ya. Karena sama-sama bulat semuanya. Jangan-jangan kita juga nggak tahu bumi itu ada di sisi utara, selatan, timur, barat dari matahari, kita juga nggak tahu. Karena kan uh, kompas nggak berfungsi gitu kan di luar angkasa. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan posisinya? Yaitu menggunakan koordinat. Ya. Jadi ada grid-grid atau satuan yang bisa digunakan untuk menentukan koordinat. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan posisi ya dalam ruang. Kemudian sistem koordinat terdiri dari titik acuan tetap yang dinamakan titik pusat, kemudian sumbu dengan skala dan keterangan. Jadi ada titiknya, ada pusatnya ya. Kayak kemarin teman-teman belajar vektor ya, ada titik pusatnya yaitu titik 00 di bawah sini, di bawah ini. Anggap ini vertikal, ini horizontal ya. Terus kemudian pasti ada titik pusatnya itu titik 0,0 ya, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu titik kita ada di mana. Kemudian jenis sistem koordinat ya, dalam kuliah ini kita akan pelajari sistem kartesian. Itu yang paling umum dari kemarin kita pakai belajar vektor dan polar ya. Cuman nanti ini lanjutan. Oke, next dulu. Sistem koordinat kartesian ya. Kartesian itu seperti apa sih dan polar itu seperti apa? Nah, di sini ada contoh gambarnya nih. Ya, kalau kartesian nih sumbu X dan sumbu Y-nya itu dia dua dimensi, dalam tampilan dua dimensi. Kemudian posisi sebuah titik ditulis dalam X dan Y. Nah, saya kasih coret-coretan seperti biasa. Oke. Nah, dia ditulis dalam bentuk X dan Y kayak gini. Jadi posisi si Upin di sini, posisi si Ipin di sini. Ya. Ipin di sini, si Upin di sini. Nah, kita tahu posisinya si Upin di mana? X, Y. Posisinya si Ipin berapa? 5,3. Nah, kita tahu. Pusatnya mana ya? Pusatnya ini. Terhadap sumbu X dan Y. Gitu ya. Oke. Kemudian yang polar. Ya. Polar. Posisi sebuah titik adalah berjarak R dari titik pusat dan bersudut. Nah, jadi posisinya dia di mana? Di sudut 60 derajat. Jarak 50 meter pada sudut 60 derajat gitu ya. Posisi Upin berada di sudut 60 dengan jarak 60 meter. Nah, gitu ya. Beda ya sama ini ya. Posisimu di mana? Posisimu ada di 5,3, koordinat 3. Nah, kalau yang ini posisimu di mana? Posisi saya ada pada jarak 60 meter dari sudut 60 derajat. Nah, gitu ya. Beda ya. Itu yang namanya sistem koordinat polar. Next dulu, lanjut. Kemudian kalau kita belajar gerak itu pasti ada yang namanya posisi dan perpindahan ya teman-teman. Itu bisa dilihat di gambar. Saya kasih contoh gambarnya ini. Ya. Gambar A dan gambar B. Oke. Posisi itu didefinisikan dalam sebuah kerangka acuan. Jadi posisi itu titik yang menjadi acuan. Kita lihat gambar A ya. Karena dia berada, si orang ini berdiri pada garis X ya, makanya di sini dikatakan XI atau X awal, posisi awal, XF, F itu finish ya, posisi akhir ada di sini ya. Posisi awalnya dia di sini, kemudian dia pindah ya, pindah posisi jadi di sini. Ya, sedangkan kita lihat gambar yang B ya, gambar yang B ini kerangka B. XI aksen, lihat ya, XI aksen dan XF aksen ya, lihat. Jadi di sini sumbu X-nya kita kasih satu lagi di tengah, cerot ya, ya. Jadi titik awal punya koordinat sendiri dan titik akhir punya koordinat sendiri ya, gitu ya teman-teman ya. Oke,
Paham? Makanya dikasih aksen karena dia dipisah. Ya, ada sumbu Y baru di sini tengah-tengah. Satu dimensi sehingga kita hanya perlu sumbu X atau sumbu Y saja. Nah, dikatakan satu dimensi, jadi kita tuh sebenarnya cuma perlu sumbu X saja atau sumbu Y saja. Yang teman-teman mau ukur yang mana? Ya. Nah, di sini dikatakan ada delta X. Delta X adalah selisih posisi ya. Biasanya posisi akhir dikurangi posisi awal. Hasilnya delta X ya, selisih posisi. Oke, saya lanjut dulu, masih teori. Posisi dan perpindahan. Sekarang tadi kita udah tahu posisi ya. Posisi awal dan posisi akhir ya. Cara menentukannya gimana? Cara menentukannya tadi ya ini dikasih sumbu tambahan ya. Jadi posisi awal itu misalkan 5,0 ya, 5,0 koordinatnya. Posisi kedua kasih garis ya, posisinya berapa? Di sini ada nambah dia jadi 10,0. Kenapa 0? Karena dia hanya bergerak di sumbu X aja. Gitu ya. Jadi sumbu Y-nya 0 semua. Oke, kembali ke materi. Perpindahan. Mengukur perubahan posisi. Ini direpresentasikan atau diartikan oleh delta X. Jadi delta X ini adalah perubahan posisi ya, atau perpindahan. Karena dia ada perubahan dari posisi awal XI menjadi posisi akhir XF finish. Ya, ini posisinya kenapa dikatakan delta X? Karena dia posisinya di sumbu X ya, horizontal. Kalau misalkan dia bergeraknya bukan ke bukan mendatar tapi vertikal, ya udah dia ganti jadi delta Y sesuai sumbunya. Paham ya? Oke. Kemudian kualitas vektor karena perlu informasi arah ya. Di sini kita pasti pakai besaran vektor. Jadi kalau dia arahnya ke sana, dia pasti positif. Kalau ke sana, dia pasti negatif. Begitu juga atas positif, bawah negatif. Jadi ingat-ingat, karena kita masih pakai besaran vektor. Nah, satuannya, kalau satuan internasional, ya mata kuliah pertama, pertemuan pertama, ya dia pasti pakai meter. CGS itu senti, gram, sekon, dia pakai sentimeter. Ya. Kalau USA dan Inggris, nah, di pertemuan pertama selalu saya katakan Inggris dan Amerika tuh dia punya hitungan sendiri yaitu feet. Ini untuk perpindahan. Lanjut lagi. Perpindahan. Kita akan ukur sekarang perpindahannya, perubahan posisinya ya. Jadi perpindahan di sini dalam fisika kita akan mengukur perubahan posisinya. Itu direpresentasikan atau diterjemahkan dengan simbol delta X atau delta Y ya. Kembali lagi tergantung dia berada di sumbu X atau di sumbu Y. Oke. Coba lihat gambar yang pertama ya. Kira-kira delta X-nya ini kenapa bisa dikatakan plus 70 ya. Coba kita lihat, dia arahnya ke kanan ya. Berarti kalau di sumbu X arahnya ke kanan berarti dia positif ya. Kemudian dari mana angka 70-nya? Angka 70-nya adalah kita lihat rumusnya adalah XF atau X2 atau X1 gitu ya. Pokoknya X yang terakhir. Biasanya ditulis tuh titik pertama tuh X biasa, titik kedua itu X1, titik ketiga X2 gitu ya. Atau teman-teman bisa mulai dari X1, gak usah pakai X0 itu juga boleh. Pokoknya X atau posisi terakhir dikurangi X posisi awal. Posisi terakhirnya dia ada di titik 80 ya. Dan posisi awalnya dia ada di 10. Hasilnya adalah 70 ya, dan plus karena arahnya ke kanan.
Kemudian yang kedua, gambar yang kedua nih, gambar yang ini. Kenapa delta X-nya bisa minus 60? Ya, beda sama yang ini. Oke, kita lihat dia arahnya kemana panahnya, ke kiri. Kalau panahnya ke kiri artinya apa? Negatif ya, minus ya. Jadi delta X rumusnya sama dengan X akhir dikurangi X awal. X akhirnya 80 dikurangi X awalnya dia berapa? X awalnya dia 20. Beda ya sama ini ya. X awalnya dia 20. Jadi, sorry, saya ulang. X akhir dikurangi X awal. Karena dia bergerak ke kiri, berarti awalnya yang ini ya teman-teman. Sorry, tadi saya kebalik. Awalnya yang ini. Jadi, X akhirnya dia ada di 20. Ya, titik akhirnya dia bergerak dari kanan ke kiri. Kemudian titik awalnya adalah ini. 20 kurangi 80, ya minus 60. Benar ya hasilnya ya. Maaf ya, saya ini ngerekamnya malam jadi agak ngantuk. Oke, saya lanjut lagi. Slide selanjutnya. Nah, coba lihat gambar ini. Ini gambarnya simple ya. Saya mau ngecek, sebenarnya kalian tahu nggak bedanya perpindahan dan jarak? Jadi di sini ada dua garis ya, dari titik P ke titik Q. Ada perpindahan dari P ke Q. Oke. Titik pertama kita sebut XI, titik akhir kita sebut XF. Semuanya berada di sumbu X. Ya. Oke. Ada sebuah rute yang ditempuh seperti ini. Ya, bentuknya nggak lurus ya rutenya. Melengkung. Oke. Kemudian jarak tempuhnya berapa? Ya, kalau kita mau ngitung jarak tempuh, maka yang dihitung berdasarkan jalanan yang dilalui oleh kendaraan tersebut. Ya, jalanannya melingkar, maka jarak tempuhnya juga harus dihitung dengan cara melingkar. Kemudian perpindahannya, nah perpindahannya kita nggak perlu ngitung ini. Perpindahannya langsung aja. Nah, dari dia titik awal pindah ke titik akhir. Nah, makanya ditulis dengan garis lurus perpindahan. Itu ya. Jadi kalau kita bahas perpindahan, itu kita nggak perlu ngikutin jalurnya, jalur jalanannya. Cukup aja titik awal, titik akhir berapa gitu ya. Paham? Kita lanjut lagi. Ini bedanya perpindahan dan jarak ya, dan jarak tempuh. Nanti soalnya di fisika ini kalian nggak boleh ketuker. Nanti kalau ketuker kalian disuruh bangun jalan, mati semua orang-orang yang lewat jalan kalian. Kalau salah ngitung ya, nggak boleh. Oke, lanjut. Grafik posisi terhadap waktu. Jadi teman-teman di sini juga dituntut harus bisa membaca grafik. Baca grafik. Jadi biasanya kayak gini, selalu ada sumbu X dan sumbu Y. Biasanya sumbu X ini disesuaikan ya dengan kriteria situasi dan kondisi. Nah, di sini kondisinya adalah sumbu X-nya ini dia adalah waktu. Nah, ini per detik ya. Detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat dan seterusnya gitu. Jadi sumbu ini adalah waktu, sumbu yang Y-nya adalah jarak. Ya. Makanya dari awal pada detik ke-0 dia berapa nih? Sudah ada di posisi sekitar 50 ya, pada jarak 50, pada posisi 50 meter. Nah, di jarak setelah 1 detik dia pindah jadi di posisi 70 meter. Nah, di detik kedua dia juga pindah jadi 90 meter. Jadi ada perpindahan nih kan? Ada perpindahan dari sini ke sini. Yang jaraknya selisihnya berapa? Dari 50 ke 70, 20 ya. Ada perpindahan 20. 20 juga. Masing-masing ada perpindahan 20. Jadi kalian harus bisa baca seperti itu. Nah, kemudian kalau ini
Ini adalah delta X-nya. Kita sebut X ini bukan sumbu X ya teman-teman, tapi delta X ini adalah jarak. Nah, jarak. Ya, karena di sini kita nggak bisa, yang bawah ini kita nggak bisa tulis delta X lagi karena dia pakai waktu, delta T. Ya. Ini adalah, tahu nggak diambil dari mana? Ini adalah selisih ya, ini adalah selisih waktu. Kalau ini adalah selisih jaraknya. Oke. Jadi di sini bisa ya baca teman-teman bisa ya bacanya ya. Nah, sekarang kalau yang ini yang biru ini yang saya coret pakai merah, ini apa? Iya, ini adalah perpindahan ya teman-teman. Perpindahan posisinya dari A ke D. Jadi kalau jarak ya ini jaraknya adalah yang orange ya, barusan dibahas kan tadi. Jarak ada yang orange karena rutenya dia seperti ini. Nah, kemudian perpindahannya ya ini yang biru ini. Nah, paham ya? Jadi jangan ketukar. Nanti baca grafik juga anak teknik tuh penting nih karena kan selalu ketemu grafik, gambar, teknik, hitung-hitungan pasti selalu ketemu. Kalau kalian luput ngitung, luput baca gambar atau luput menggambar tekniknya, waduh nyawa orang bisa melayang. Lanjut lagi, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ini membutuhkan waktu untuk sebuah objek ketika mengalami perpindahan. Jadi eh, objek tuh kalau pindah dari sini pindah ke sini, gitu ya, dia kan nggak bim salah bim, pep langsung pindah ke sini gitu ya. Tapi dia butuh waktu tik 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 tik. Oh 2 detik, gitu ya, 2 detik. Jadi untuk dari sini pindah ke sini, tuh nyampe gitu ya. Kan nggak bisa langsung dengan saat yang bersamaan karena dia butuh waktu untuk pindah. Nah, kemudian kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan tadi dengan selang waktu yang dibutuhkan. Jadi untuk hitung kecepatan rata-rata itu kita harus membandingkan perpindahan tadi ya, waktu yang dibutuhkan dari titik sini ke titik sini. Nah, makanya rumusnya V rata-rata ya, delta X per delta T, jarak yang di apa tempuh dengan waktu yang diperlukan. Nah, delta X delta X itu dapat dari mana, Pak? Dapat dari ini tadi ya, yang awal kita tadi udah hitung bareng-bareng pakai gambar mobil tadi. Ya, benar, posisi akhir dikurangi posisi awal per selisih waktu ya. Arahnya sama dengan arah perpindahan. Delta T selalu positif ya. Waktu ini dia selalu positif. Kenapa delta T atau selisih waktu selalu positif? Karena waktu itu selalu bergerak maju. Waktu nggak bisa bergerak mundur ya. Waktu itu selalu bergerak maju. Kita lanjut dulu. Kecepatan rata-rata atau masih lanjutan yang tadi ya. Satuan dari kecepatannya itu kalau satuan internasional SI ini dia pakai meter per sekon ya, dia sudah pakai turunan karena ada jarak yang ditempuh dan waktu kan sesuai rumusnya tadi ya, teman-teman bisa lihat. Nah, rumusnya adalah nih, jarak per waktu ya, berarti di sini juga sama, jarak M per waktu per sekon ya, meter. Makanya dikatakan dia satuan turunan. Nah, untuk CGS-nya sentigram sekon, dia pakai sentimeter per sekon, tetap sama ya, karena dia CGS, sentimeter gram sekon, masih masuk. Jadi nggak apa-apa, ini nggak perlu diturunin lagi sekonnya. Kemudian untuk daerah USA dan Inggris pakai feet per sekon. Satuan lain mungkin diberikan dalam kasus tertentu ya, bisa pakai yard gitu ya, bisa pakai yang lain, bisa pakai satuan jengkal mungkin gitu ya. Tapi kita perlu mengkonversinya. Konversi kan kalian sudah belajar kemarin ya. Ya bisa.
Lanjut. Nah, di sini ada contoh ya, saya kasih contoh. Anggap di kedua kasus truk dia menempuh jarak tersebut dalam waktu 10 detik gitu ya. Ini ada T-nya 10 sekon. Jadi kita cari kecepatan rata-ratanya. Untuk gambar yang pertama atau rata-rata yang pertama, V1 yang pertama, kita gunakan rumus tadi ya, delta X per delta T. Delta X-nya ini udah ketemu 70 ya. Udah ketemu 70. Delta T-nya kita sudah tentukan 10 sekon. Jarak dari dia ke sini itu 10 detik. Ya, maka dimasukkan aja 70 ya, jangan lupa arahnya positif ya ke kanan. 70 per 10 sekon. Hasilnya adalah iya benar, ini nolnya hilang jadi 7 meter per sekon. Oke, yang kedua, sekarang lihat panahnya. Ya, benar negatif. Delta X-nya jadinya minus 60. Waktunya sudah 10 sekon ya. Sudah masuk 10 sekon. Berarti tinggal coret aja nolnya. Coret. Coret. Jawabannya minus 6 meter per sekon. Oke. Ini untuk grafiknya dia ke kiri. Ya, ini arahnya ke kiri. Yang minus cukup jaraknya aja. Yang pakai satuan vektor tuh ini. Jarak ya. Kalau waktu dia nggak bisa pakai satuan vektor. Dia tetap positif. Oke. Lanjut. Sekarang lagi-lagi baca grafik ya terhadap kecepatan rata-rata. Teman-teman juga harus bisa baca nih, jangan cuma baca speedometer aja. Ya, speedometer kalian itu di motor kalau ditulis dalam bentuk grafik ya jadinya kayak begini ya. Kalau di speedometer kan cuma kelihatan jarumnya aja tuh naik turun, tapi ya prosesnya pasti kayak gini juga nih ya. Harus tahu baca grafiknya. Oke, sama grafiknya seperti grafik yang sebelumnya. Yang Y adalah posisinya, yang X-nya adalah waktunya ya. Jadi untuk kecepatan rata-ratanya kita ambil delta X. Nah, ini tadi kan sudah ada diperjelas di sini kenapa yang ini garis lagi sorry. Sisi sebelah sini kan seharusnya Y, Pak. Kenapa ditulis delta X? Nah, karena dia adalah ini. X adalah jarak. Nah, ini adalah selisih jaraknya. Ya, selisih jarak. Selisih jaraknya adalah 40. Kita tulis plus 40 ya, karena arahnya ke atas. Selisih waktunya yang ditempuh 3 detik. Taruh di sini. Ya, tinggal coret lagi nolnya. Jadinya berapa? Iya, betul 13 meter per sekon. Ya. Karena apa? Karena sorry, ini nggak perlu dicoret nolnya karena dia 3,0. Kenapa 13? Karena dia 40 dibagi 3 ya, meter per sekon. Jadi besar kecepatan rata-rata adalah kemiringannya ini nih. Nah, ini adalah kecepatan rata-ratanya. Kalau ini adalah jaraknya. Nah, temu ya. Lanjut dulu. Kayaknya hasilnya salah sini. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kalian tahu cara ngitungnya. Oke, lanjut kecepatan sesaat. Nah, tadi kan ada kecepatan rata-rata. Sekarang ada yang namanya kecepatan sesaat. Ya, samalah kayak hubungan itu ya. Ada yang hubungan sesaat gitu ya. Kecepatan sesaat didefinisikan sebagai limit dari kecepatan rata-rata. Dia punya batas dari kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang sangat singkat. Nah, jadi dia ada sepersekian detik. Nah, kecepatan di saat itu berapa gitu ya? Kecepatan saat itu atau selang waktunya mendekati nol. Jadi dia sangat singkat. Misalkan ini ada kendaraan jalan dari titik A ke titik B gitu ya. Set, kita pause aja. Kita kayak punya tombol pause. Stop. Nah, di saat itu tuh dia kecepatannya berapa? Nah, itu namanya kecepatan sesaat.
Ini dia kira-kira grafiknya kalau digambar kayak begini gitu ya. Besar kecepatan sesaat adalah kemiringan dari garis singgung. Nah, yang putus-putus itu. Nih, ini yang putus-putus ini adalah kecepatan grafik garis kecepatan sesaat ya. Nah, kalau tadi kita lihat dari sini ke sini yang lurus ya, yang bersinggungan. Nah, ini dia yang bersinggungan ya. Jadi kalau garis lurusnya kan begini nih. Nah, kalau yang garis sisi miring tadi dikatakan adalah kecepatan rata-rata ya. Nah, tapi kita lihat yang bersinggungan dengan eh, jalur tempuhnya dia. Nah, di saat dia mengalami belokan, berapa kecepatannya? Stop. Nah, ini nih. Dia bersinggungan di sini. Kita hitung berapa kecepatan sesaatnya dia. Itu ya. Paham ya? Kenapa nggak di sini, Pak? Nggak bisa, karena di sini kan dia belok. Nah, grafiknya aja belok. Nggak bisa. Itu ya. Oke, lanjut. Kecepatan sesaat. Nih dia rumusnya. V kecepatan sesaat adalah lim dari delta X per delta T. Ya, dia delta X-nya diambil dari mana? Sama ya, delta X-nya diambil dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Delta T-nya sama selisih waktu ya. Oke, hasilnya adalah kemiringan garis yang menyinggung kurva X terhadap T. Hasilnya adalah tadi. Nah, ini yang menyinggung nih, yang nabrak. Lim ini maksudnya limit ya. Limit ini dinamakan turunan X terhadap T. Ditulis dalam notasi kalkulus 1 minus D. Ya, kayak gini nih. Ya. Ini dia. Aduh, mana tadi? Saya mau ngeluarin pensil. Nah, kalau dalam notasi kalkulus dia ditulis 1 minus D. Limit dari delta X dan delta T, dia delta T-nya mendekati 0. Oke, di sini dia diperoleh dari ini dx per dt. Ya. Ini hafalin aja. Lanjut. Nah, kalau dilihat ini dia grafiknya, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat tadi. Ini kita bandingkan ya. Beda ya. Nah, kalau kecepatan rata-rata dia benar-benar lurus, nggak perlu ngikutin jalurnya, jalur grafiknya. Kalau ini juga sebenarnya nggak perlu ngikutin, cuman dia berada di sisi sebelah ya atas, karena yang kita hitung adalah sesaat, waktu sesaat ya. Dan kita cari yang bersinggungan. Kalau ini kan dia nggak bersinggungan ya. Kalau yang kecepatan rata-rata nggak bersinggungan, tapi kalau kecepatan sesaat dia pasti bersinggungan di sini ya. Bersinggungan di sini. Kalau ini kan nggak ada yang bersinggungan tuh. Nah, langsung motong. Oke, lanjut. Kecepatan tetap ya, kecepatan tetap. Kecepatan tetap ini maksudnya kecepatan yang konstan. Jadi dia terus dari awal sampai akhir segitu aja kecepatannya. Dari titik satu ke titik lain, waktu dia pindah posisi itu sama, nggak berubah ya. Kecepatan sesaat akan sama dengan kecepatan rata-rata. Nah, kalau misalkan kecepatannya konstan ya. Kita lanjut lagi. Kelajuan. Kelajuan adalah besaran skalar ya. Ingat teman-teman, besaran skalar bukan vektor. Tidak memerlukan informasi tanda dan arah. Jadi dia nggak perlu ada panahnya. Nggak perlu ada plus minusnya juga. Satuannya sama dengan kecepatan. Ya, sama meter per sekon. Kemudian kelajuan rata-rata itu total jarak per total waktu. Ya, kelajuan rata-rata dihitung dari total jarak
dibagi total waktu. Kelajuan sesaat menyatakan besar dari kecepatan sesaat. Ya, jadi kelajuan sesaat itu juga sama, kayak dia menyatakan kecepatan besarnya dari kecepatan sesaat. Gitu. Nanti akan ada di contoh soal mungkin lebih jelas ya jelasinnya. Oke. Percepatan rata-rata. Perubahan kecepatan ya, berarti menghadirkan percepatan. Misalkan si X dari sini ke sini pindah set gitu ya. Kemudian ini kecepatannya misalkan 60 km per jam. Nah, di sini agak nanjak jalannya. Makanya dia lebih pelan. Ini jadi 20 km per jam. Nah, sekarang berapakah kecepatan dia dari sini ke sini? Nah, itu dihitung dari ini teman-teman. Dia punya kecepatannya kan 2 nih, dari sini ke sini, sini ke sini. Nah, kita cari dulu kecepatan rata-ratanya. Ya. Nah, kecepatan rata-ratanya dari, dan tadi kan dia udah berubah kan dari 60 ke 20. Artinya ada perubahan kecepatan. Nah, kalau dia turun angkanya ke 20 itu namanya perlambatan. Kalau dia dari sini 20 terus tiba-tiba setelah dari pom bensin dia mulai ngebut gitu ya jadi 80, nah itu namanya percepatan karena dia, nah ini dia naik ya kecepatannya. Oke, ada perubahan. Nah, rumusnya seperti ini. Pakai A ya. A itu akselerasi, acceleration. A. Percepatan rata-rata adalah delta V ya, jarak tempuh tadi per waktu. Nah, ini jarak tempuh akhir dikurangi jarak tempuh awal ya. Kayak tadi di sini kan ada 2 jarak tempuh. Ini dari titik A, titik B, kemudian ke titik C ya. Nah, kita lihat ini namanya VI. Nah, yang ini namanya VF. Jadi ini dikurangin ini dibagi waktu tempuhnya delta T. Ya, paham ya? Coret-coretan saya jeleknya, maaf. Soalnya pakai mouse. Kemudian kecepatan rata-rata adalah besaran vektor. Jadi untuk kecepatan rata-rata ini dia pakai besaran vektor. Jadi dia mempunyai besar dan arah. Ya, kalau ini dia bisa positif, bisa negatif, tergantung arah ya. Oke, lanjut. Hanya dikasih panah nih. Nih, yang membedakan dia besaran vektor atau bukan dia ada panahnya. Ini vektor, ini berarti juga vektor. Ini juga besaran vektor, besaran vektor. Kalau ini dia bukan besaran vektor. Ya, sekali lagi paham ya. Oke, lanjut. Percepatan rata-rata. Yang lanjutan. Ketika tanda dari kecepatan dan percepatan sama, ya positif atau negatifnya itu sama, maka laju dikatakan bertambah. Ketika tanda dari kecepatan dan percepatan dia berlawanan, ya satu positif satu negatif, berarti eh, dia mengalami perlambatan, ya bukan percepatan. Satuannya sama yaitu meter per sekon kuadrat. Ya, jadi antara SI dan CGS itu sama. Ya. Cuman ini pakai senti aja. Untuk satuan waktunya masih sama. Untuk Amerika dan Inggris masih feet per second kuadrat. Ya, kita lanjut. Ini masih teori-teori gini aja, simpel ya. Cukup dihafal aja. Percepatan sesaat dan percepatan konstan. Percepatan sesaat adalah limit ya, sama kayak sebelumnya tadi. Dia selalu punya limit ya. Dan itu biasanya dia mendekati 0 untuk waktunya. Kita lihat di rumusnya. Rumusnya. Percepatan sesaat ya, kita masih pakai simbol akselerasi ya. Adalah limit dari delta V per delta T. Ya,
Didapat dari mana delta V-nya? Sama, yaitu jarak tempuh akhir dikurangi jarak tempuh awal. Simpel ya rumusnya, yang masih seputar itu aja. Ketika percepatan sesaat selalu sama, percepatannya akan tetap konstan. Percepatan sesaat akan sama dengan percepatan rata-rata kalau misalkan dia konstan. Karena dari A ke B dia jarak percepatannya jarak tempuhnya ke B ini V-nya 20 misalkan ya, 20 km per jam. Dari B ke C V-nya juga sama 20. Nanti C ke D juga sama 20. Ya udah konstan gitu aja gitu. Percepatannya juga konstan gitu ya. Jadi pasti nanti percepatan rata-ratanya sama dengan percepatan rata-rata gitu. Percepatan sesaatnya. Karena dia konstan, nggak ada perubahan atau penurunan. Oke, lanjut. Interpretasi grafik dari percepatan. Nah, interpretasi grafik. Nah, kita harus bisa baca grafik lagi dari percepatan ya. Besar percepatan rata-rata adalah kemiringan dari garis yang menghubungkan kecepatan awal dan akhir pada grafik kecepatan waktu. Nah, sedangkan besaran percepatan sesaat adalah kemiringan dari garis singgung pada kurva atau grafik kecepatan waktu. Nah, ya yang bersinggungan ya, mana yang bersinggungan? Coba mana yang bersinggungan? Iya betul, ini ya bersinggungan ya. Sedangkan ini enggak, ini yang kemiringan. Jadi kalian sama kayak grafik sebelumnya harus bisa tahu mana yang sesaat, mana yang rata-rata. Oke, lanjut. Percepatan sesaat lanjutan ya, masih sama dengan rumus yang sama ini. Kemiringan garis yang menyinggung kurva V terhadap T ya. Jadi terbukti bahwa dari gambar tadi ini ya, ini delta V per delta T ya. Delta V per delta T ya. Percepatan sesaat adalah kemiringan garis yang menyinggung kurva V terhadap T. Kelihatan ya. Kurva V terhadap T. Iya, kelihatannya terhadap waktunya. Terbukti ya, ini rumus ini. Limit ini dinamakan turunan V terhadap T. Nah, ini kalau mau cari tahu asal dari mana ya ini. Ya. Sama kayak rumus yang sebelumnya udah kita bahas tentang percepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat dan percepatan sesaat hampir sama ya, asal muasalnya nih. Cuman dia di sini d kuadrat x nanti jadinya dt kuadrat, makanya dia dikatakan meter per sekon kuadrat ya, karena dari sini asalnya nih dikali 2 jadi kuadrat. Nah, ini asal muasalnya. Lanjut. Nah, lalu hubungannya diferensiasi dan integrasi apa? Nah, jadi diferensiasi x atau perbedaan jarak x atau posisi x dengan perbedaan waktu itu akan menghasilkan jarak ya. Jadi kalau penasaran dari tadi dd ini apa sih? D adalah jarak ya, atau diferensiasi. Diferensiasi di sumbu x-nya dengan diferensiasi di waktu. Ya, maka dikatakan dx atau dt tadi. Ya, ini akan menghasilkan v ya. Nanti akan diturunkan terus. Jadi ini sebelah kanan, paling kanan delta x ya. Kemudian ini juga sama ya. Yang percepatan A itu dari jarak ya, dari perbedaan jarak dengan perbedaan waktu juga. Nanti delta V-nya dari sini juga. Jadi dia punya hubungan ya, jelas. Tuh, turun terus. Ya. Gerak satu dimensi dengan kecepatan konstan. Nah, di sini kita bisa lihat tadi GLBB.
gerak lurus berubah beraturan. Jika percepatan konstan, ya, jadi kalau konstan itu A-nya sama dengan A. Paham nggak ya kalian? Susah kalau nggak tatap muka ya, tapi saya coba jelasin. Di sini teman-teman bisa lihat di grafik ya. A diperoleh dari V akhir dikurangi V awal atau V0. Mana V akhir? Ya, ini V akhirnya dikurangin V0. Waktunya juga sama. Waktu akhir dikurangi waktu awal. Ya. Kalau disederhanakan begini ya. Maka ini tinggal dibalik teman-teman. VF ini posisi ini pindah keluar. Ya, ini kan tadinya yang di sebelah kiri yang A nih. Dia pindah keluar. Nah, pindah keluar jadi VF sama dengan V0. Ini pindah teman-teman. Ya. A kali T plus A kali T ya pindah. Ya, ngerti lah ya. Ngerti ya. Pokoknya dia pindah tempat, terus A-nya juga pindah ke belakang. Set, ini naik A kali T. Ya, paham ya? Jadi menunjukkan bahwa kecepatan adalah fungsi dari percepatan dan waktu. Kecepatan adalah fungsi dari percepatan dan waktu. Nih. Ini kan kecepatan. Aduh, udah mulai war-war. Ini adalah kecepatan. Ini adalah percepatan A-nya. Ini waktu. Nah, terbukti ya. Oke, terbukti. Ya. Lanjut. Hasil lanjutan. Digunakan pada percepatan konstan. Nah, jika digunakan pada saat percepatan konstan. Ini delta X. Ya. V rata-rata kali T. Nah, diperoleh dari mana? Nah, ini. V rata-ratanya ini diperoleh dari mana? Nah, ini. Pindah ke dalam kurung semua ini V rata-ratanya, yaitu V0 plus V akhir VF dibagi 2. Ya. Ingat kalau rata-rata tuh dia dijumlah ya, dijumlah jarak-jaraknya ya. Setiap V-nya ini dijumlah V0, V1, V2 sampai V yang akhir berjumlah. Nah, karena di sini dia cuma ada 2, V0 dan VF, makanya dibagi 2. Nah, kalau misalkan dia ada 3, V1, V2, V3, makanya ini juga harus dibagi 3 gitu ya. Sesuai ya. Cari cara rata-rata, rumus cari rata-rata tahu kan lah ya. Oke. Kemudian VF-nya ini tadi diambil dari mana? Ya, VF-nya kan rumus yang sebelumnya. Nih. V0 ditambah A kali T. Ya bolak-balik aja rumusnya. Kemudian ini dikali waktu. Ya, dikali waktu. Nah, ini kecepatan berubah secara konstan. Ya, karena apa? Karena V0 atau kecepatan awal dan kecepatan akhirnya dianggap sama. Ya. Kemudian delta X, ya, delta X V0 kali T plus setengah akselerasi kali waktu kuadrat. Sekarang V kuadrat F, ya ini diputar lagi aja nih, ini diputar lagi aja rumusnya, ya. Rumusnya diputar-putar lagi aja. Pindah V0 kuadrat plus 2 akselerasi kali delta X. Delta X-nya pindah, ya. Nah, sini.
Ya, nih, tahu ya. Mirip-mirip kan, cuman sama lah kayak ini ya. Bolak-balik aja, dibolak-balik. Kalau mau nyari ini apa yang harus dipindah ke kanan atau ke kiri gitu ya. Catatan nih, ini sedikit catatan pada persamaan GLBB biar kalian nggak bingung. Nanti kalau masih bingung juga kita bahas pas kayak kemarin ya waktu bahas soal bareng-bareng. Yang bingung nanti ditanyain, saya jelasin langsung. Nah, delta X ya itu V rata-rata kali T ya, tadi kita udah tahu ya. Nah, perpindahan sebagai fungsi dari kecepatan dan waktu. Dikatakan perpindahan sebagai fungsi dari kecepatan dan waktu. Nah, perpindahan adalah delta X fungsi dari kecepatan dan waktu. Selalu seperti itu. Sama ya. Ini juga kecepatan, waktu, sama. Kemudian perpindahan sebagai fungsi dari waktu, kecepatan, dan percepatan. Oke. Perpindahan adalah fungsi dari waktu, kecepatan, dan percepatan. Waktu, kecepatan, dan percepatan. Kecepatan sebagai fungsi dari percepatan dan perpindahan. Kecepatan adalah fungsi dari percepatan dan perpindahan. Paham ya sampai sini ya? Ini kalau masih pusing ya udahlah kalian pakai cara anak SMP aja lah. Apalin aja lah ya. Apalin aja nanti tinggal cari di soalnya mana yang ditanyakan. Delta V-nya kah, T-nya kah, atau V0-nya kah. Ya tinggal kalian bolak-balik aja apa yang udah diketahui dan yang ditanyakan gitu ya. Oke. Sekarang kalau tadi kan dia di sumbu X ya, horizontal. Sekarang kita akan bahas yang jatuh bebas. Kalau tadi kan jarak itu kan dia di sumbu X ya, sumbu X. Makanya dikatakan satu dimensi karena dia hanya berdiri di satu sumbu X saja. Ya, kecepatan dari A ke B itu kan dia di sumbu X aja ya, cuman dihitung berdasarkan waktu aja. Nah, sekarang dari yang sumbu Y ya, sekarang yang sumbu Y. Sumbu Y itu kita bisa menggunakan contoh jatuh bebas. Kalau tadi kan kecepatan. Nah, kalau tadi kan kecepatan dan jarak. Ini jatuh bebas. Bukan berarti jatuh bebas nggak ada kecepatan dan jaraknya. Ada. Cuman ya untuk mengkalimatkan lebih simpel adalah dengan contoh jatuh bebas gitu ya. Sumbu Y gitu ya. Udah jelas-jelas bahwa ini sumbu Y gitu. Sumbu Y jatuh ke bawah. Setiap benda bergerak yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi disebut jatuh bebas. Jadi semuanya yang kena pengaruh gravitasi pasti akan jatuh bebas. Itu nanti akan ketemu di gaya, di pertemuan selanjutnya tentang gaya. Setiap benda yang jatuh dekat permukaan bumi memiliki percepatan konstan. Jadi karena gravitasi kita tuh punya satuan ya, punya ukuran yang konstan juga gitu ya. Jadi setiap benda yang jatuh dekat permukaan bumi dia pasti memiliki percepatan yang konstan karena gravitasi kan tetap ya. Kemudian percepatan ini disebut dengan percepatan gravitasi. Nah, benar kan? Percepatan ini disebut dengan percepatan gravitasi yang disimbolkan dengan G kecil. Ingat ya, G kecil. Jangan salah ya, G kecil. Percepatan gravitasi ini disimbolkan oleh G kecil. Nah, di sini ada contohnya G gravitasi ya, itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Dapat digunakan biasanya kita selalu pakai 10 biar gampang, tapi sebenarnya janganlah ya. Dulu waktu saya SMA selalu pakai 10, masih ditoleransi sama guru-gurunya, tapi karena ini udah kuliah janganlah ya. Usahakan selalu pakai ini 9,8 karena nanti kalau angkanya sudah besar selisihnya jauh ya. Tapi kalau buat menghitung ya pakai ini aja mudah.
G arahnya selalu ke bawah, gravitasi selalu ke bawah ya. Dia menuju pusat bumi. Nggak ada ya kamu gravitasi arahnya ke atas gitu. Repot nanti kalau kamu jatuh nggak ada yang bisa nangkep. Lanjut. Oke. Jadi jatuh bebas itu punya beberapa karakteristik ya. Beda-beda. Ada yang jatuh bebas karena benda tersebut dilepaskan. Contohnya misalkan kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat di kamera saya ya, yang pojok kecil bawah tuh, pojok sini bawah. Jadi benda dilepaskan seperti ini. Nah, itu namanya benda dilepaskan. Saya nggak dorong seperti ini, saya nggak dorong. Nah, nggak saya dorong ya, tapi saya benar-benar saya lepaskan aja. Nah, namanya benda dilepaskan. Kecepatan awalnya 0 karena masih saya pegang, ya. Belum saya lepas, nggak ada percepatan atau penambahan kecepatan apapun. Jadi dia kecepatan awal pasti 0. Berbeda dengan kalau dia saya dorong. Kecepatan awalnya dia pasti sudah punya kecepatan angka sendiri gitu. Nah, coba lihat gambar ya, atau kerangka ini, gambar ini sebelah kanan. Gambar ini. Ini kalau misalkan ke atas dia positif. Gunakan persamaan kinematika. Umumnya menggunakan Y karena vertikal ya. Biasanya pakai ini sumbu Y karena vertikal. Nah, delta Y adalah setengah kali percepatan kali waktu kuadrat. Nah, jadi di sini kita ambil A-nya adalah minus 9,8 meter per sekon kuadrat. Kenapa minus? Karena dia arahnya melawan gravitasi. Ya, jadi dia A-nya ini akselerasinya mengalami perlambatan minus. Nah, gitu. Melawan gravitasi. A dikatakan sama dengan G, gravitasi ya. Nah, kemudian V-nya, V0-nya adalah 0 karena ini masih detik awal dia dilepaskan itu dia belum memiliki kecepatan apapun, nggak ada daya dorongnya. Kita lanjut ke jatuh bebas yang selanjutnya. Sekarang benda dilempar ke bawah ya, ini yang tadi saya contohin. Kalau dilempar ke bawah kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi dia punya kecepatan awal A sama dengan G. Ya. Kecepatan atas positif, maka percepatan akan negatif. G-nya minus 9,8 meter per sekon kuadrat. Kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Nah, saya katakan tadi dia tidak sama dengan 0 karena dia punya daya dorong. Punya dorongan. Ke atas positif, maka kecepatan awalnya negatif. Paham ya sampai sini ya? Kecepatan awal ke atas sehingga positif. Nih lihat nih. Ini sekarang kalau kita lempar ke atas kayak gini. Tuing, aduh. Contohnya gini. Set gitu. Nah, kayak gitu contohnya ya. Nah, itu kecepatan awal ke atas. Set. Sehingga positif. Dia naik kan, naik ke atas arahnya. Set, positif. Kan ingat belajar vektor ya, kalau sumbu Y dia naik ke atas positif ya. Ingat aja, set, positif, kalau turun ke bawah negatif. Kecepatan sesaat pada tinggi maksimum, nah ini set adalah 0 karena dia mengalami titik balik ya. Jadi kalau kalian melempar koin, set ada titik tertentu dia mengalami titik balik. Nah, ini adalah momentum sesaat yang membuat dia nanti turun lagi ke bawah. Nah, ini dia di sini dia
kecepatannya 0. Kemudian A kita katakan sama lagi dengan B dalam keseluruhan gerak. Berarti waktu dia ke atas dia melawan gravitasi, waktu ke bawah dia dibantu percepatan dengan gravitasi. Gitu ya. Jadi waktu ke atas A-nya itu minus 9,8 gravitasi ya, 9,8. Jadi waktu kita lempar koinnya ke atas, gravitasinya minus 9,8 karena dia berlawanan. Waktu dia turun, nah ini dia plus. G arahnya selalu ke bawah sehingga negatif. Ya, jelas ya? Lemparan ke atas, geraknya simetri sehingga T atas sama dengan T bawah. Nah, kecepatan akhir sama dengan kecepatan minus kecepatan akhir. Geraknya tidak simetri, geraknya dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, nanti ada gambar. Nah, ini dia gambarnya. Ini lebih jelas. Saya geser dulu. Jatuh bebas tidak simetri. Nah, geraknya perlu dibagi menjadi beberapa bagian. Kemungkinan meliputi satu, gerak ke atas dan ke bawah, ya, jelas ya. Kemudian bagian simetri kembali ke titik benda dilempar. Kan tadi saya lempar dari sini. Set. Kalau simetri kan saya lempar di sini, kembali lagi ke sini, itu namanya simetri. Ya, kalau tidak simetri ya saya lempar dari sini dong, suka-suka saya dari atas genteng. Nah, kembalinya juga nggak di sini lagi, kembalinya nggak di sini enggak, tapi bablas terus sampai bawah. Nah, itu makanya itu tidak simetri ya, tuan. Saya ngelempar di sini, dia jatuh di sini. Nah, itu nggak simetri. Oke, jatuh bebas tidak simetri. Geraknya perlu dibagi menjadi beberapa bagian, gerak ke atas dan ke bawah, gerakan ke atas dan gerakan ke bawah. Bagian simetri kembali ke titik benda dilempar nih. Set. Nah, ini titik dia dilempar. Pasti akan kembali sebelum dia jatuh lagi ke bawah. Ini namanya bagian simetri. Ya. Tinggi gedungnya 50 cm, 50 meter. Sorry, 50 meter. Ya. Kemudian V0-nya waktu di awal dilempar adalah segini, 20 meter per sekon. Pada waktu ke 0. Dilempar ke atas, twing ya, sampai ketinggian maksimal Y max ya, Y maksimal, V-nya jadi 0 ya. Kemudian ini berada pada di detik ke-2,04 dengan ketinggian maksimal 20,4 meter. Kemudian dia turun, tweet. Nah, kembali ke bagian simetri ya, pada detik ke-4,8,08. Nah, delta Y-nya dikatakan 0. Kenapa? Karena dia jarak ini awal dan akhir ya, selisih dari jarak awal dan akhir. Dia nggak ada perpindahan di sini ya. Ingat ya kayak tadi ya, awal ya, jangan sampai lupa lagi. Dia nggak ada perpindahan di sini, sama dia kembali ke titik awal, makanya delta Y-nya dikatakan 0 ya. V-nya karena dia gerakannya turun. Aduh, ini udah beruat ya gambarnya. V-nya kenapa negatif, Pak? Ini V-nya negatif. Dia negatif karena apa? Ingat teman-teman, vektor gerakan ke bawah simbolnya negatif ya, simbol negatif. Sampai detik kelima dia sudah berada di delta Y-nya, ketinggiannya minus 22,5 meter. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah ya. Ini juga sama, arahnya ke bawah. Oke, paham ya? Oke. Kalau yang ini jaraknya positif, Y-nya positif ya. Oke. Next.
Sekarang ada gerakan kombinasi ya. Gerakan ke atas dan ke bawah tuh nggak selalu set set gitu ya, atau nggak selalu set turun ke bawah terus, nggak selalu kayak tadi naik terus turunnya lurus gitu, enggak ya, tapi pasti ada kombinasi gerak. Ini saya kasih contoh gambar roket nih, roket nyungsep. Saya hapus dulu. Dia pasti tahap awal dia akan ada dorongan awal ya, dorongan awal, terus naik, terus kemudian nanti di sini setelah melewati garis ini dia akan ada yang namanya percepatan, dorongan atau perlambatan sampai kembali ke sini V-nya menjadi 0, turun ada yang namanya percepatan sampai nyusruk. Jadi selalu ada kombinasi gerak. Kemudian arahnya juga nggak begini ya. Arahnya bisa jadi dia begini dulu, ngik 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 dor gitu ya, bisa jadi gitu ya. Nah, makanya gerak vertikal juga punya kombinasi gerak gitu. Ini kita masih sebatas teori teman-teman dan contoh-contoh ya. Oke, untuk setelah menonton video ini teman-teman nanti ada latihan soal ya. Latihan soalnya simple kan, karena ini masih belajar gerak satu dimensi ya, masih gerak vertikal dan horizontal. Teman-teman kerjakan latihannya ada di listen activity selanjutnya. Setelah ini klik di tombol bawah latihan soal ya. Latihan dikerjakan boleh dengan foto, nanti ditaruh di Google Drive, taruh linknya, atau bisa juga ditaruh di Word kemudian di copy di kolom jawaban ya. Oke, sekian dulu kuliah kita. Sampai ketemu di pembahasan latihan soal pada hari Sabtu ya. Tolong dikerjakan, nanti kalau punya pertanyaan disimpan dulu, ditanya, nanti kita bahas bareng-bareng. Sekian, terima kasih.